organ kedua pada kepala adalah mata. Serangga dewasa memiliki dua jenis mata, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Mata tunggal dinamakan ocellus. Mata tunggal dapat dijumpai pada larva, nimfa, dan serangga dewasa. Mata majemuk disebut juga mata faset. Mata majemuk dijumpai pada serangga dewasa dan biasanya berjumlah sepasang dengan letak pada masing-masing sisi kepala dan posisinya sedikit menonjol keluar, sehingga mata majemuk ini mampu menampung semua pandangan dari berbagai arah. Yang pertama, mata majemuk atau mata faset. Mata majemuk yang ditemukan pada Arthropoda terdiri dari banyak faset sederhana. Mata majemuk sangat sensitif terhadap gerakan. Oleh sebab itu, serangga sangat cepat lari bila kita ingin menangkapnya. Mata majemuk terdiri dari dua buah bangunan yang besar dan halus serta mengkilap, terletak pada kedua sisi kepala. Permukaan sebelah luarnya terdiri dari banyak bidang-bidang yang berbentuk heksagonal seperti faset atau rumah tawon dan disebut omatidium. Jadi, mata majemuk tidak lain merupakan kumpulan dari omatidia. Masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium terdiri atas beberapa bagian, di antaranya yang pertama lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Yang kedua, kerucut kristalin yang tembus cahaya. Yang ketiga, sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Dan yang keempat, setiap omatidium akan mengimbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Pada bagian luar dari tiap omatidium terdapat lensa yang disebut kornea. Kornea adalah bagian kutikula yang bening, berbentuk lensa segi enam, cembung di bagian luar, dan membentuk faset-faset mata. Tiap-tiap omatidium diselubungi oleh sel-sel pigmen yang pada bagian basal adalah sel-sel pigmen dari retinula. Retinula merupakan bagian dasar omatidium. Biasanya terdiri atas 7 sel pelihat yang masing-masing berhubungan langsung dengan saraf penglihat. Umumnya, lensa kornea dari mata faset bentuknya heksagonal. Omatidium pada sebagian besar serangga siang atau diurnal umumnya dikelilingi pigmen. Sedangkan serangga malam atau nokturnal, pigmennya terbatas di bagian dasarnya. Mata majemuk terdapat pada bagian depan kepala, berbentuk cembung, bulat, atau lonjong. Tidak dapat digerakkan, tidak dapat ditutup, tidak dapat difokuskan terhadap sasaran pada berbagai jarak. Yang kedua adalah mata tunggal. Berbeda dengan mata majemuk, mata tunggal adalah mata yang memiliki lensa tunggal. Mata tunggal tidak dapat mengindra bayangan sejati. Fungsi mata tunggal adalah menanggapi perubahan intensitas cahaya dengan cara merangsang serangga untuk meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Rangsang cahaya yang jatuh di ocellus membuat serangga yang sedang berjalan atau terbang menjadi lebih cepat berjalannya atau terbangnya. Bangunan dari mata ocellus lebih sederhana. Ocellus terdiri dari satu kornea, selapis sel yang memberi sekret kepada kornea dinamakan lapisan korneagen, dan selapis sel indera yaitu retina. Kemungkinan ocellus hanya dapat menangkap gerakan dan tidak menangkap gambaran benda yang dilihat dengan nyata, seperti halnya pada mata majemuk. Terdapat dua jenis mata tunggal atau ocellus. Yang pertama yaitu ocellus dorsal. Ocellus dorsal biasanya ditemukan di sebagian besar serangga. Ocellus dorsal merupakan organ yang sensitif terhadap cahaya. Ditemukan pada permukaan dorsal atau permukaan kepala frontal pada kebanyakan serangga. Ocellus dorsal terdapat bersama mata majemuk pada serangga dewasa atau nimfa, berjumlah 3 buah pada bagian vertex. Jumlah, bentuk, dan fungsi ocellus dorsal sangat bervariasi di seluruh organ serangga. Mereka cenderung lebih besar dan lebih kuat pada serangga terbang. Sebuah ocellus dorsal terdiri dari elemen lensa dan lapisan fotoreseptor. Lensa ocellus dapat melengkung atau datar. Jenis yang kedua yaitu ocellus lateral.
Ocellus lateral merupakan perintis mata serangga dewasa karena tidak mempunyai mata majemuk. Ocellus lateral juga ditemukan pada larva beberapa ordo serangga. Ocellus lateral mengarah ke kiri dan kanan kepala masing-masing serangga. Jumlahnya bervariasi yaitu 1-6 buah atau lebih. Terdapat pada gena dan berfungsi untuk melihat, yaitu menangkap bentuk dan warna. Di balik setiap lensa terletak satu gugus dari sel fotoreseptor, disebut retinula. Ocellus lateral mungkin mewakili mata majemuk yang disederhanakan tercermin dari posisi lateral mereka di kepala. Bayangan yang dibentuk pada mata diduga merupakan penggabungan tiap bayangan yang dibentuk oleh tiap omatidium. Karena aktivitas serangga dapat berlangsung pada siang hari maupun malam hari, maka terdapat dua cara pembentukan bayangan. Yang pertama, pembentukan bayangan secara aposisi, di mana hanya sinar yang tegak lurus pada kornea yang dapat diteruskan ke retinula. Sinar yang datangnya miring diserap oleh pigmen sekunder. Dalam hal ini, pigmen bergerak ke arah bawah omatidia sehingga menyelubungi bagian tersebut. Yang kedua, pembentukan bayangan secara superposisi. Dalam hal ini, pigmen menyelubungi kerucut, jadi tidak terdapat pada bagian basal mata. Semua sinar yang masuk ke mata dapat diteruskan ke retinula. Tiap retinula dari omatidium tidak hanya menerima sinar dari bagiannya sendiri, tetapi juga menerima sinar dari omatidia di sekitarnya. Pembentukan bayangan dengan demikian lebih diperkuat. Kebanyakan serangga malam mempunyai mata dengan bayangan superposisi. Alat tambahan terakhir pada kepala serangga adalah mulut. Pada dasarnya, mulut terdiri dari 4 bagian, yaitu labrum, labium, mandibulata, dan maksila. Akan tetapi, sebagian serangga mengalami modifikasi pada bagian alat mulutnya, mempunyai struktur dan bentuk yang berbeda sesuai dengan cara memperoleh makanannya. Labrum merupakan bibir bagian atas dari serangga. Labium sebagai bibir bagian bawah serangga menempel pada pinggiran kepala bagian belakang. Terdiri dari submentum, mentum, dan pramentum. Mandibulata merupakan tambahan dari segmen keempat kepala serangga, terletak di belakang labrum. Maksila merupakan tambahan dari segmen kelima kepala serangga, disebut juga rahang kedua. Letaknya tepat di belakang mandibulata, berfungsi untuk menghancurkan makanan. Pada serangga tipe mandibulata, labrum bertindak sebagai dinding depan, di mana mandibulata dan maksila sebagai dinding samping, dan labium sebagai dinding belakang rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat lidah yang tergantung, kelenjar ludah yang bermuara pada rongga ventral lidah. Tipe mulut serangga meliputi yang pertama, tipe penggigit dan pengunyah. Tipe ini adalah tipe yang dapat dilihat pada belalang. Terdiri dari sepasang bibir, organ penggiling untuk menyobek dan menghancurkan, serta organ tipis sebagai penyobek. Makanan yang masuk disobek, kemudian dikunyah, lalu ditelan. Tipe penggigit dan pengunyah terdiri dari bagian-bagian antara lain. Pertama, labrum. Labrum terdiri dari suatu lembaran yang menggantung bersendi pada klipeus. Labrum dapat bergerak bebas karena adanya otot-otot yang jumlahnya paling sedikit 3 pasang, sehingga dapat bekerja sebagai alat untuk memegang dan menggerakkan makanan ke dalam rahangnya. Pada sisi bawah dari labrum terdapat lobus terletak di tengah yang membujur, disebut epifaring, yang merupakan alat penting dari alat mulut serangga. Epifaring berfungsi sebagai pengecap. Bagian yang kedua yaitu mandibula. Mandibula terletak tepat di belakang labrum. Mandibula berfungsi untuk mengunyah, memotong, atau melunakkan makanan. Alat ini merupakan sepasang alat yang kuat digunakan untuk memamah. Bagian ujung terdapat bagian yang menyerupai gigi-gigi disebut bagian incisor dan molare. Mandibula digerakkan oleh 2 buah otot, yaitu otot aduktor yang kuat dan otot abduktor yang kecil. Kedua otot ini melekat pada tendon-tendon yang kuat. Pangkal dari mandibula melekat dengan erat pada skelelet oleh adanya 2 buah kondile. Bagian yang berikutnya adalah maksila. Maksila merupakan alat bantu untuk mengambil makanan. Maksila terletak di belakang mandibula. Maksila terdiri dari 1 pasang dan masing-masing terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, cardo, yaitu pangkal maksila, kurang lebih berbentuk triangulair yang menyandingkan maksila dengan dinding kepala. Yang berikut, stipes, yang pada ujungnya disebut lacinia. Yang berikutnya galea, yang timbul dari luar stipes, pangkalnya disebut sublagea.
Palpus maxillaris dengan pangkalnya parviciter yang timbul di dekat sisi luar dari stipes dan mempunyai 5 buah ruas. Bagian berikutnya adalah labium. Labium berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Terletak pada bagian belakang dari alat mulut. Bagian-bagiannya ialah yang pertama, submentum, merupakan lembaran lebar dengan pangkalnya yang lonjong. Yang kedua adalah mentum, berpangkal pada bagian ujung dari submentum, dan pada kedua sisinya terdapat palpus labialis yang beruas 3 buah. Yang ketiga, ligula, merupakan bagian apikal dari labium dan terdiri dari 2 bagian, di tengah-tengah glosa dan di kanan kiri paraglosa. Tipe mulut yang kedua adalah menusuk dan mengisap. Sejumlah oror serangga memiliki bagian mulut yang menembus makanan untuk memungkinkan pengisapan cairan internal. Beberapa herbivora seperti kutu daun dan bereng, sementara yang lain karnivora seperti serangga, pembunuh, dan nyamuk. Pada nyamuk betina, semua bagian mulut memanjang. Labium menutup semua bagian mulut lainnya seperti serubung. Labrum membentuk tabung makanan utama tempat darah disedot. Mandibula dan maksila berpasangan hadir, bersama-sama membentuk stilet yang digunakan untuk menusuk kulit hewan. Selama penusukan, labium tetap berada di luar kulit makanan, terlipat menjauh dari stilet. Air liur yang mengandung antikoagulan disuntikan ke dalam makanan dan darah dikeluarkan. Pada tipe ini, labium berubah bentuk menjadi alat yang berwas-was dan menyerupai tabung yang tidak sepenuhnya temu gelang, tapi merupakan alur. Palpus labialis tidak ada lagi. Bagian depan dari stripeus merupakan sklerit lain disebut antistripeus dan melekat pada tepi antisiplios sebelah anterior, didapati sklerit kecil dan sempit yaitu labrum. Pangkal dari labrum ini melekat pada labium. Di dalam labium terletak mandibula dan maksila yang berimpitan membentuk saluran makanan dan saluran air ludah. Pangkal mandibula terletak di kepala dan bagian yang paling terminal daripadanya bercabang 2 yang masing-masing berhubungan dengan otot-otot retraktor yang terletak pada dinding dorsal kepala dan lembaran mandibula. Setelah maksila dan mandibula keluar dari kepala, kedua alat ini menyusup di sepanjang alur hipofaring dan kemudian melanjutkan diri ke bawah melalui alur labium. Mandibula dan maksila melekat satu dengan yang lain agak kuat yang merupakan berkas. Di antara kedua maksila terbentuk 2 saluran, yang di depan saluran makanan dan yang di belakang sebagai saluran air ludah. Tipe mulut serangga yang berikutnya adalah tipe pengisap. Tipe ini berkembang baik pada jenis kupu-kupu yang dewasa. Larvanya mempunyai tipe penggigit dan pengunyah, tetapi setelah dewasa, tipe alat mulut berubah menjadi tipe pengisap yang digunakan untuk mengambil madu dari bunga-bunga. Alat mulut ini disebut proboscis, di mana proboscis terdiri dari maksila yang merapat satu dengan yang lain membentuk pembuluh. Jika rambut-rambut atau sisik-sisiknya yang melekat pada bagian depan alat mulut dibuang, strukturnya akan menjadi jelas bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya meliputi, pertama labrum, biasanya merupakan sklerit yang kecil, melintang, melekat pada ujung bawah dari daerah frontal kepala di bawah clipeus. Pada kedua sisinya ada tonjolan disebut pilifers dan di tengah-tengah ada tonjolan kecil berbangun segitiga disebut epifaring. Bagian berikutnya adalah mandibula, di mana pada bangsa kupu-kupu tidak ada lagi. Bagian berikutnya, maksila, berubah bentuk menjadi proboscis atau belalai yang sebetulnya maksila memanjang bergandengan menjadi satu. Menjadi fleksibel oleh adanya cincin-cincin yang dihubungkan oleh membran yang tipis. Menggulungnya belalai disebabkan adanya otot-otot yang letaknya menyerong di antara cincin-cincin dalam saluran makanan. Tipe yang keempat dari mulut serangga adalah tipe penggigit dan pengisap. Tipe alat mulut penggigit dan pengisap terdapat pada lebah. Struktur dari tipe alat mulut ini merupakan modifikasi dari tipe penggigit dan pengunyah. Tipe intermediat antara tipe alat mulut pada belalang dan lebah ditemukan umumnya pada ordo Hymenoptera yang lain. Struktur alat mulut pada Hymenoptera dewasa dapat dikenal dengan jelas pada tawon atau lebah tanah. Pada tipe ini, mandibula berbentuk seperti pada tipe penggigit dan pengunyah. Maksila dan labium bersatu dengan letak berhadapan menggantung pada kepala dengan sendi dari kardo. Tiap maksila terdiri dari kardo yang terbangun segitiga dengan stipes yang lonjong. Pada stipes terdapat palpus yang mempunyai ruas 5 buah. Yang pertama, galea yang lebar dan lasinia yang kecil.
Labium terletak terjepit antara kardo dan stipes dan melekat padanya dengan suatu membrana. Bagian dari labium terdiri dari prementum yang merupakan sklerit dan postmentum yang umumnya bersifat membrana. Di tengah-tengah pada pangkal dari postmentum terdapat sklerit kecil yang mempunyai kedudukan sebagai submentum. Ujung labium merupakan glosa dan kanan kiri paraglosa. Pada lebah terdapat perkembangan-perkembangan di mana mandibula mengalami modifikasi menjadi pipi. Maksila dapat dikatakan menjadi satu bergandengan dengan labium dan masing-masing terdiri dari cardo, stipes, galea, dan palpus maxillaris yang merupai tonjolan kecil. Di sini lasinya tidak ada. Labium memanjang terdiri dari submentum berbentuk perisai yang ujungnya berakhir pada lorun, suatu sklerit yang menghubungkan kedua kardo kanan kiri. Yang berikutnya mentum, di mana panjang dan pada kedua sisi dilengkapi dengan palpus labialis yang berluas 4. Di tengah-tengah merupakan ujung dari mentum dan terdapat glosa atau lidah yang berambut. Pada pangkal glosa pada kedua sisinya terdapat suatu lobus yang merupakan paraglosa. Tipe yang terakhir dari alat mulut serangga adalah tipe penjilat dan penghisap. Tipe ini dikenal terdapat pada lalat rumah. Alat mulut menonjol ke bawah dari kepala, membentuk proboscis yang kuat. Proboscis ini dapat menjulur atau ditarik sebagian masuk ke dalam kapsul kepalanya. Proboscis terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, basic proboscis atau rostrum, merupakan bagian pangkal yang besar. Rostrum terbangun seperti kerucut terbalik. Alat ini dibentuk sebagian oleh kepala dan sebagian oleh alat mulut. Dinding terdiri dari membrana yang bersifat kitin, dan alat ini berlekatan dengan batas ventral dari kepalanya dan dilanjutkan batas bawah oleh haustelum. Pada bagian bawah sisi depan, ada 2 buah sklerit yang menjadi tempat pangkal palpus maxillaris. Dalam membrana didapati bangunan sklerit yang besar berbentuk huruf U disebut fulcrum. Dalam fulcrum terdapat pharynx sebagai alat penghisap dengan otot-otot dilatornya. Pada sisi kanan kiri fulcrum didapati bangunan seperti tongkat yang dibentuk oleh sklerit yang kuat menuju ke depan bersendi di dalam suatu lekuk kecil pada pangkal labrum. Bangunan ini disebut maxillary rod, dianggap sebagai stipes dari bagian maksila. Bagian yang kedua adalah medi proboscis atau haustelum, berbentuk silindrit. Haustelum merupakan alat utama dari alat mulut dengan bagian-bagiannya meliputi labrum mepipharynx, hipopharynx, dan labium yang merupakan bagian belakangnya. Strukturnya demikian kompleks dan belum begitu diketahui. Permukaan posterior terdiri dari sklerit yang besar dan cekung, disebut mentum atau TK, yang bersendi pada pangkal dari haustelum. Ujung dari TK ini berhenti pada suatu bangunan sklerit yang menghubungkannya dengan oral disc. Permukaan sebelah anterior dari labium melekuk, di mana pinggir-pinggir lekukan ini dihubungkan dengan membran yang disebut sitneus. Dalam adu labium ini terletak labrum epipharynx dan hipopharynx. Labrum epipharynx di depan dan hipopharynx di belakang. Di antara labrum epipharynx dan hipopharynx terdapat saluran makanan yang dibentuk karena adanya lekukan membujur pada sisi dalam dari labrum epipharynx. Ujung kedua alat ini berakhir pada lubang mulut yang dibentuk oleh discal sklerit. Bagian yang terakhir disebut oral disc atau labellum, terdiri dari discal sklerit dan 2 bulatan yang besar disebut labellum. Labellum ini dipisahkan satu dengan yang lain oleh celah yang dalam. Pada bagian anteriornya menghubungkan diri dengan lekukan labium. Pada labellum terdapat bagian sklerit-sklerit yang melintang, disebut cincin-cincin pseudotrakea.